Selamat pagi Sobat Health Talk. Perkenalkan, nama saya Dr. Joseph sebagai Head of Medical Committee dan juga anggota dari Risk Engineering di LGI. Hari ini pada tanggal 24 Mei 2023, Health Talk kita bertemakan The Correct Way to Manage Your Blood Pressure. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kronis yang umum diderita di Indonesia, di mana menurut Riskesdas tahun 2018, hipertensi mencapai 34,11% pada penduduk di atas 18 tahun. Dan kita tahu bahwa tekanan darah ini bersifat fluktuatif dan bisa berbahaya bila tidak dikontrol. Memang seberapa berbahayakah tekanan darah tinggi dan bagaimana cara mengontrolnya? Ini akan kita bahas pada Health Talk kali, The Correct Way to Manage Your Blood Pressure. Dan untuk membahas topik ini, kita tidak sendiri. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Fitri Imelda, SPPD, Konsultan Ginjal dan Hipertensi dari Rumah Sakit Puri Cinere. Beliau menempuh pendidikan dokter umum SPPD dan subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau menyelesaikan program pendidikan subspesialis ginjal dan hipertensi pada tahun 2012. Dengan pengalaman beliau yang sudah lebih dari 10 tahun sebagai klinisi spesialis penyakit dalam, pasti banyak sekali ilmu yang bisa diberikan pada kita semua hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Dr. Fitri Imelda, SPPD, KGH, M Biomed, Finasim. Oke, apa kabar nih dok? Baik. Sehat-sehat ya dok ya? Alhamdulillah, baik. Oke, luar biasa nih dok. Dok, hari ini kita akan bahas seputar hipertensi nih dok. Iya. Tekanan darah tinggi. Nah, sebelumnya aku mau tanya dok, kira-kira di sehari-hari di rumah sakit banyak gak sih dok pasien-pasien hipertensi dok? Banyak sekali. Banyak sekali dok ya? Iya, dan semakin kesini prevalensinya juga semakin banyak. Jumlah kasus yang datang dengan hipertensi semakin banyak. Oke, Iya. berarti semakin banyak ya dok ya? Semakin banyak. Dan apakah mengenai orang tua saja atau orang dewasa muda, anak-anak muda juga udah pada kena hipertensi nih dok? Iya. Penyakit degeneratif itu kan dulu kita bilang bahwa di usia 40 tahun ke atas ya. Sekarang udah semakin muda usia. Jadi udah mulai terkena hipertensi pada usia muda, mungkin karena perubahan pola hidup yang kita lihat ya di zaman sekarang dibandingkan mungkin orang tua kita 20-30 tahun yang lalu. Oke, berarti hipertensi ini nggak hanya menyerang orang tua saja, tapi Bisa. udah mulai anak muda juga dok ya? Iya. Oke, berarti Sobat Health Talk ini penting untuk kita semua. Kenapa? Karena bisa menyerang semuanya, semua umur gitu ya. Nah, teasernya aja udah seru nih teman-teman. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk ke core acaranya, yaitu pemaparan materi dari Dr. Fitri. Nah, Dr. Fitri, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan dok. Terima kasih. Ya, ini judul topik hari ini adalah mungkin kita nanti diskusi ya, kita lebih enak interaktif untuk bertanya. Dan ini untuk sekilas aja, judulnya adalah The Correct Way to Manage Your Blood Pressure. Saya perkenalkan diri, saya Dr. Fitri Imelda, SPPD KGH, Biomed Finasim. Saya bertugas di Rumah Sakit Puri Cinere. Mungkin slide ya. Apa sih itu hipertensi? Ya, hipertensi ini sekarang menjadi salah satu pembunuh salah satu yang terbesar di seluruh dunia ya. Jadi hipertensi adalah tekanan darah tinggi di mana suatu keadaan tekanan darah sistoliknya lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan atau disertai tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Pada saat ini kita bulan Mei ini memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Dan kita mencanangkan namanya May Measurement Month, di mana pada bulan ini kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ya yang lebih intens untuk menyaring kasus-kasus yang tidak bergejala ya. Oleh karena itu hipertensi ini kita sebut dengan silent killer karena kadang-kadang diketahui saat pasien ini menjalankan medical check up. Ya, dari data Riskesdas ya memang angkanya ini naik dibandingkan 2013 menjadi dari 27,8%, prevalensinya menjadi 34,1%. Slide.
kita mungkin membagi hipertensi ini menjadi dua secara umum. Hipertensi itu ada hipertensi primer esensial, itu yang sebagian besar, kurang lebih sekitar 90-95% yang kita jumpai adalah hipertensi esensial. Dan yang kedua adalah hipertensi yang sekunder, jadi ada penyebab khusus. Kita bicara mungkin lebih fokus hipertensi primer atau esensial karena memang sebagian seperti itu. Kalau yang sekunder itu memang mungkin saya sekilas menjelaskan bahwa dia lebih sering muncul pada usia muda. Hipertensinya sulit terkendali dan disertai gejala-gejala yang lain, biasanya karena gangguan hormonal, misalnya di gangguan di kelenjar di ginjal atau di otak yang menyebabkan terjadinya hipertensi, tapi biasanya plus gejala lain. Slide. Ini mungkin yang terpenting ya. Bagaimana sih kita mendiagnosa hipertensi? Ya, yang penting adalah alat device-nya kita gimana, caranya kita periksa tekanan darah itu seperti apa. Alat ini kan dulu yang beredar dari air raksa ya Dok ya. Air raksa, kita pakai air raksa dan ternyata dia tidak eco-friendly dan sekarang sudah dihindari. Kita sudah jarang pakai tensimeter air raksa. Mungkin tensimeter dengan jarum atau yang lebih mudah lah dengan digital. Ya, kita dapat di marketplace atau kita beli dan itu lebih mudah, bisa dibawa pergi, lebih mudah mengaplikasikannya, menggunakannya dan cukup akurat. Yang penting alat ini adalah sudah divalidasi 6-12 bulan. Jadi kalau udah lama sebaiknya kita kalibrasi dulu. Apakah alat ini cukup bisa menunjukkan angka yang akurat atau tidak ya. Kedua ya, selain dari alat ya, yang penting lagi adalah tata cara pengukuran tekanan darah di rumah. Jadi tekanan darah itu mungkin pasien ini datang ke klinik ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan tekanan darah pada saat pertama kali datang, lalu dokter akan melakukan pada pemeriksaan yang kedua dengan jangka waktu yang berbeda untuk menyatakan bahwa pasien ini hipertensi. Jadi dengan beda waktu baru kita katakan hipertensi. Dan cara pemeriksaan untuk menyingkirkan hipertensi ini memang caranya harus benar. Jadi kita bisa lakukan pada pemeriksaan pasien dalam posisi duduk, tidur atau berdiri sesuai indikasi. Kalau yang berdiri ini biasanya pada pasien usia tua atau elderly ya, karena biasanya sering terjadi hipotensi ortostatik. Bagaimana caranya? Mungkin bisa kita lihat ya. Jadi pasien ini harus duduknya bersandar. Misalnya dia datang ke klinik atau rumah sakit, Pak istirahat dulu ya, Bu istirahat dulu ya, jangan langsung ukur tekanan darah, relax dulu. Nah pada saat pemeriksaan pasien harus bersandar. Kaki itu harus kita taruh di lantai, tidak boleh kita angkat berpangku seperti ini, tidak boleh. Lalu juga jangan bicara. Nah kalau kita periksa dengan posisi duduk, itu lengan itu harus taruh di meja. Ya, tapi bersandar ya. Taruh di meja, alat pemeriksaan, manset yang kita pasang di tangan dan jantung sebaiknya sejajar. Nah, yang kedua adalah mansetnya. Kita pakai alat dengan manset untuk anak-anak nggak cocok. Jadi kita harus lihat nih pasien ini berapa lingkar lengan atasnya, mansetnya harus baik apa tidak, dan kita letakkan 2,5 cm di atas lipat, ya. Lalu kita ukur. Kalau misalnya pasien ini pakai sweater atau pakai jaket yang cukup tebal, sebaiknya dibuka karena pasti akan mengaruhi hasil. Nah, kedua kita lakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 2 kali dengan jeda 1 menit. Ya, dari kita lihat rata-ratanya. Dan untuk mengukur tekanan darah, karena dia itu tersugesti ya, kalau pasien lihat tekanan darah itu, sebaiknya alat itu yang angkanya itu menghadap ke yang pemeriksa, jangan dilihat ke pasien gitu ya. Dan dilakukan pemeriksaan dengan jeda 1 menit. Untuk menyingkirkan hipertensi, nah kita kan sering temu yang namanya white coat hypertension atau mass hypertension ya Dok ya. Nah, kalau white coat itu artinya pasien hipertensi jas putih. Jadi dia kalau ke klinik tekanan darahnya tinggi, tapi kalau di rumah bagus. Beda dengan mass hypertension itu di klinik dia normal, di luar dia tinggi. Nah itu kita perlu diagnosis ini pasien ini hipertensi atau tidak sih? Ada 2 cara yang kita sebut dengan HBPM atau
home blood pressure monitoring ya, atau the ABPM, ambulatory blood pressure monitoring. Nah, kalau ABPM ini pasien harus datang ke unit atau ke rumah sakit, dipasangkan alat nih ABPM, dibawa pulang ke rumah, dipasang di sisi lengan aktif, lalu juga 24 jam, misalnya kita pasang jam 9 pagi, kita copot jam 9 pagi, Dok. Jadi dia siang hari akan memompa 30 sampai 30 menit ya, tiap 30 menit. Nah, kalau waktu tidur sekitar 60 menit. Setelah itu jam 9 besoknya kita print, kita lihat gambarannya, bagaimana tekanan darahnya. Nah, kalau yang HBPM itu dengan alat sendiri. Alat sendiri yang di rumah, tapi syaratnya tadi akurat. Sudah divalidasi, mansetnya sesuai. Bagaimana caranya? Pasien bangun tidur, memang disarankan istirahat dulu sejam atau kurang juga boleh, tapi tidak sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Belum melakukan aktivitas makan, minum atau aktivitas yang lain, diukur oleh orang lain, jangan sendiri, karena tersugesti juga itu pengaruh. Jadi diukur tekanan darahnya, angkanya itu menghadap ke pengukur, kita kasih jeda 1 menit, kita lihat reratannya. Ya, kita lihat pagi atau menjelang tidur selama 3-7 hari. Kita catat rata-ratanya berapa. Ini untuk menyingkirkan adanya white coat hypertension atau hipertensi jas putih, dan atau mass hypertension atau hipertensi terselubung. Jadi dokter bisa memastikan pasien ini hipertensi atau tidak. Ya, itu yang terpenting. Slide. Nah, ini sebenarnya setelah kita tahu pasien ini hipertensi, yang penting adalah tata laksananya. Bagaimana nih tata laksana hipertensi? Ya, pertama ya tadi ya syaratnya memang sudah terdiagnosa dengan baik ya. Kedua, tata laksananya slide. Nah, ini tata laksananya bisa farmakologi dan non farmakologi. Slide. Pertama adalah olahraga. Ya, mungkin salah satu ya olahraga. Olahraga itu memang dianjurkan 150 menit per minggu. Jadi kalau kita bagi 5 sampai 7 ya kurang lebih 30 menit lah. Per minggu kita harus lakukan, durasinya lebih dari 30 menit, frekuensinya 5 sampai 7 kali per minggu. Jadi kalau kita hanya olahraga 1 kali seminggu tapi kita forsir, percuma. Ya. Dan untuk olahraga ini kan apalagi pasien yang belum jarang olahraga, itu kita harus tahu cara mengukur bagaimana nadi, targetnya, intensitasnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita cek. Olahraga ya aerobik, berenang, bersepeda. Ya, yang penting adalah frekuensi, intensitas, kontinuitas. Jadi percuma hanya seminggu sekali tapi 3 jam langsung diforsir, itu kurang efektif. Jadi harus teratur, Dok, ya. Yang kedua adalah pembatasan konsumsi garam. Ini yang selalu saya tekankan. Maksimal itu 1 sendok teh garam dapur sehari. Menghindari makan makanan yang tinggi garam. Saya selalu bilang sama pasien saya, "Dok, saya sih udah mengurangi garam nih, Dok, tapi kenapa ya kok tensi saya tinggi?" "Ibu makannya apa aja?" Saya tanya. Kita catat ya dietnya Ibu apa. "Saya makan nasi, Dok, makan ini, saya rendah garam." "Ibu senangnya apa sih?" "Saya nggak bisa makan, Dok, kalau nggak pakai kerupuk." Nah, kerupuk itu kan asin. "Saya nggak bisa makan, Dok, kalau saya pakai nggak saus sambal." Itu kan ada garam. "Dok, saya kalau nggak enak kalau nggak pakai kecap." Ya itu ada garam juga. Ya, jadi semua itu ada garam. Kita lupa menjumlah makanan pokoknya, tapi kita lupa. Saya selalu bilang aksesorisnya, pelengkapnya itu yang gulanya tinggi. Yang garamnya tinggi maksud saya. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi, "Dok, gimana, Dok? Saya kan senang pedas." "Bisa, Bu, caranya." "Gimana caranya?" "Jangan makan sambal ulek." "Dok, orang kan kalau bikin sambal ulek pakai garam ya?" "Biar nguleknya gampang katanya." "Ya jangan pakai sambal ulek, pakai cabai iris." Itu kan tidak ada garamnya gitu. Ya, banyak cara, banyak teknik, tergantung niat gitu ya. Dan snack-snack yang sekarang juga kan tinggi garam.
Itu yang harus dihindari, ya. Oke. Slide. Yang selainnya ini perubahan pola makan, lebih banyak sayuran, kacang-kacangan, buah segar, susu rendah lemak, asam lemak tidak jenuh, tidak konsumsi alkohol, batasi daging merah dan asam lemak jenuh. Ini penting. Jadi di hipertensi itu ada namanya DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi apa sih yang dipilih? Ya, makanan apa, menghindari alkohol, dan target berat badan ideal itu berdasarkan IMT 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Lingkar pinggang penting nih. Lingkar pinggangnya kalau laki-laki sebaiknya di bawah 90, wanita di bawah 80. Yang paling sering adalah stres. Susah dok saya hindari stres, apalagi kita keluar rumah udah stres, jalanan udah macet, belum apa udah stres, belum lagi di pekerjaan, tuntutan dan segala. Mungkin kalau kita lihat orang tua kita ya 10-20 tahun yang lalu kayaknya hidupnya lebih rileks ya, kita lihat lebih santai. Mungkin karena kita sekarang banyak tuntutan, kita lihat medsos segala, terus lihat semua yang akhirnya malah membuat kita stres, kita tidak membuat nyaman. Dan yang terpenting ya mungkin tidak tercatat ini adalah sedentary lifestyle. Kita lihat apalagi waktu WFH ya. WFH kan pasiennya di rumah aja tuh. Ya, dari pagi sampai malam itu depan laptop. Anak saya juga begitu. Mama, ayo turun makan. Belum selesai. Padahal udah jam 1 malam, masih di depan laptop. Itu kan sedentary life. Jadi di luar aktivitas tidur, dia tuh hanya duduk dengan match yang kurang 1,5, bayangin. Tidur tuh 1. Itu energi yang dikeluarkan berapa. Dan itu setiap hari. Belum sudah tidak ada aktivitas sedentary life-nya, ditambah lagi stresnya dari tuntutan pekerjaan. Memang saya bilang anak-anak zaman sekarang lebih berat tantangannya. Dan itu kan mengubah itu kan gak gampang, karena gak seperti kita ya mengubah pola makan mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk sedentary ya berkaitan dengan pekerjaan agak sulit. Kita dulu kan kalau belanja ya ke pasar ya. Nah sekarang kan enggak. Lewat marketplace, online, tak datang. Terus kita kalau mau nyalain TV, remote. Sekarang matiin lampu, aplikasi aja, nanti 10 menit redup sendiri. Itu benar-benar nggak mager lah istilahnya. Itu akan memperparah. Ya, slide. Nah ini untuk terapi obat. Sebenarnya kalau terapi obat ini ya kita tahu, oh tadi ada klasifikasi nih. Kayaknya tadi kok nggak ada ya klasifikasi untuk hipertensi. Kayaknya tadi kelewat deh. Ada klasifikasi hipertensi. Nah ini kelewat ya, maaf ya. Ada klasifikasi hipertensi. Kita klasifikasi ini banyak ya. Semua negara tuh kadang bikin klasifikasi. Ada namanya JNC, Joint National Committee, ada namanya ESC, European Society of Cardiology of Hypertension, ada Jepang mengeluarkan, Korea mengeluarkan, Amerika ada AHA, ada ACA ya. Kita juga punya INASH, Indonesian Society of Hypertension. Nah ini kita mengacu pada International Society of Hypertension. Ya, jadi guideline-nya ini hanya untuk mengkategorikan. Kategori normal itu di bawah 130 untuk sistolik. Diastolik di bawah 85. Normal tinggi 130 sampai 139. Ya, diastoliknya bisa dilihat hipertensi grade 1 dan hipertensi grade 2. Ya, ada juga yang kita sebut dengan hipertensi emergency atau urgency, mungkin kita tidak bicara di sini ya, Dok ya. Nah, ini berkaitan dengan penanganannya, tata laksananya. Kalau normal mungkin kita edukasi untuk lifestyle yang baik, kita cek per 3 bulan, kalau bagus ya aman. Nah untuk normal tinggi tentu lifestyle-nya harus lebih kencang, jangan sampai ke derajat 1 dan 2. Nah kalau derajat 1 biasanya kita udah kasih obat. Iya, apalagi kalau dia ada komorbid, misalnya dia ada diabetes,
ya kita ada targetnya, misalnya diabetes. Jadi sebenarnya obat-obat hipertensi itu dokter akan lihat custom ya. Jadi lihat kondisi pasien per pasien. Kalau pasiennya dengan diabetes, dengan kondisi seperti ini, kita perlu target tekanan darah yang lebih agresif. Misalnya dia sudah ada terjadi kebocoran, kita sebut kebocoran lah ya, protein dalam urin. Kita targetnya tuh tekanan darahnya kok bisa 120. Jadi kenapa sih dok ini dikasih, saya enggak? Ya beda. Jadi kita nggak bisa nih menyamakan antara pasien A dengan B. Itu kita mungkin problemnya beda, ya. Slide lagi, kembali ke yang tadi. Nah ini farmakologi. Jadi tergantung pada pasiennya, ya custom lah. Jadi biasanya kita beri dengan 2 jenis obat. Kadang ada dokter, dok kenapa sih saya diresepin dengan 2 obat, dok kan 1 aja bisa. Pasien itu kadang-kadang ada yang tidak patuh, compliance-nya rendah. Dokter akan memberikan 2 obat supaya dengan 1 obat dia minum 2. Jadi dia lebih patuh. Coba kita kalau dikasih 2 obat, 1 terus sore 1, pasti ada yang lupa. Iya, tapi kalau dengan 1 obat isi 2, mungkin angka kedisiplinannya minumnya lebih baik gitu loh. Dan pilihan obat itu tergantung komorbid pada pasien. Dengan misalnya nih contoh hipertensi pada kehamilan, kita nggak mungkin kasih obat-obat golongan S inhibitor, kita kasih diuretik dia lagi nyusuin. Tapi kalau pasien dengan gagal jantung, mungkin dokter akan memberikan beta blocker. Mungkin kok dok obat saya dengan obat si teman saya kok beda sih dok? Ya beda kasus. Dokter pasti memberikan obat ini sesuai dengan kondisi bapak. Jadi jangan disamakan ya. Dan apabila tekanan tidak terkontrol, mungkin jumlah obat itu akan dinaikkan dan ditambah jenisnya, kombinasinya. Ya, banyak jenisnya. Jadi bisa ada golongan diuretik, ada golongan ACE inhibitor, ada golongan alpha blocker, beta blocker ya, dan lain-lain. Slide. Nah, komplikasi. Ya, jadi ini contoh obatnya. Kalau tanpa komorbid ya mungkin dokter bisa banyak pilihan, bisa kasih thiazide, ACE inhibitor, seperti mungkin kita pernah dengar ya captopril, lisinopril, ramipril, pril ya, calcium channel blocker, misalnya amlodipine, ya nifedipine dan lain-lain. Atau dengan komorbid atau dengan diabetes kita biasanya kasih ACE atau ARB sebagai first line drug. Untuk kehamilan kita biasanya kasih metaldopa, calcium channel blocker dan beta blocker. Jadi pemberian obat itu tergantung kondisi pasien. Jangan menyamakan obat kita dengan obat pasien. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan A dapatnya ini, B dapatnya ini. Slide. Nah komplikasi. Slide. Komplikasi saya selalu bilang sama pasien, komplikasi itu dari atas sampai ke bawah. Hipertensi. Kalau dari otak ya bisa terjadi stroke, mata. Kenapa sih dok saya hipertensi dikonsul ke mata? Mau lihat funduskopinya Pak, Bu. Funduskopi itu untuk melihat retina. Jangan sampai sudah terjadi gangguan retina baru kita terapi. Karena komplikasi jangka panjangnya bisa stroke, mata, jantung, ginjal, gagal jantung, penyakit pembuluh darah kaki. Jadi kalau pasien dengan hipertensi, mungkin dokter akan Bu cek ini ya, cek ini, itu semua ada indikasi. Jangan sampai komplikasi ini kita kelewat. Ya ternyata udah ada mata, kan kita harus lebih waspada jangan sampai pasien ini kehilangan penglihatan. Atau dia udah terjadi gangguan jantung, jangan sampai obat-obat ini kita kurang. Ya, gitu. Slide. Nah ini salah satu komplikasi. Indonesia ini semakin banyak nih kasus hemodialisis, kasus penyakit gagal ginjal kronik. Ya kenapa? Karena salah satunya tuh paling banyak karena hipertensi. Tapi sebenarnya karena diabetes juga bisa. Diabetes juga salah satu penyebab hemodialisis tertinggi di dunia ya. Dan makanya pada pasien diabetes sama seperti hipertensi, kita harus lihat faktor resiko komplikasinya. Karena dokter secara teoritis ya bisa memprediksikan pasien terdiagnosa diabetes dalam sekian tahun kemungkinan terjadi, itu teori. Makanya kita sebelum terjadi hal itu kita udah mengantisipasinya. Dan indikasinya ya untuk pasien mengalami gagal ginjal akut atau kronik. Nah biasanya dilakukan 2-3 kali dan ada prosedur-prosedur tertentu untuk menjalankan hemodialisa. Ini salah satu contoh komplikasi dari hipertensi. Ya.
slide akhir mungkin. Ya, saya rasa itu ya pemaparan saya yang singkat, semoga informatif. Mungkin kita nanti ada pertanyaan yang mungkin lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jelaskan. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Fitri untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Saya juga yakin teman-teman Sobat Health Talk semua pasti dapat ilmu baru nih dari Dr. Fitri. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut mungkin ke ngobrol-ngobrol santai ya Dok ya. Boleh. Nah, jadi biasanya kalau di Health Talk itu kita ada mitos atau fakta gitu. Oh iya. Jadi kan Sobat Health Talk tuh sering dengar dari tetangganya atau dari mana, oh hipertensi tuh gini. Nah, kita mau lurusin nih Dok di sini. Gitu ya Dok ya. Kita masuk ke pernyataan yang pertama ya Dok ya. Nah, benar nggak sih Dok? Hipertensi itu adalah penyakit turunan yang nggak bisa dicegah. Sebenarnya kita ada yang namanya risiko yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Yang tidak bisa modifikasi salah satunya genetik, selain gender. Jadi memang kasus hipertensi pada pria 2,3 kali dibandingkan wanita. Dan pada wanita pun akan bertambah setelah seiring terjadinya menopause. Genetik juga salah satu risiko terjadi. Jadi hipertensi. Tapi apakah orang tua kita hipertensi dan kita pasti hipertensi? Belum tentu. Bagaimana lifestyle kita gitu loh. Mungkin kita kan tidak terjadi hipertensi. Gitu. Berarti memang ada yang bisa dicegah dan ada yang nggak bisa dicegah gitu yeah. Dok ya. Oke, baik. Lalu ada pernyataan berikutnya nih Dok. Kalau nggak bergejala hipertensi tidak berbahaya. Gimana nih Dok menurut dokter? Itu dia makanya kita sebut dengan silent killer. Jadi ada pasien yang datang ke poliklinik tekanan darahnya 220 per 100 tanpa gejala. Itu bahaya sekali. Itu dia sudah masuk ke hipertensi kegawatan ya. Emergency, ya. Dan kita biasanya kalau hipertensi yang di atas 180 per 120 itu kita bisa bedakan emergency atau urgency. Nah itu yang sulitnya tuh emang hipertensi kadang tanpa gejala. Ketahuan setelah medical check up. Kok tekanan darahnya tinggi ya gitu loh. Saya nggak pusing Dok, padahal udah 200. Itu sering terjadi. Gitu. Jadi walaupun nggak bergejala bukan berarti nggak berbahaya Dok ya? Iya, makanya perlu pemeriksaan kesehatan kan perlu berkala. Pemeriksaan kesehatan. Oke, baik. Lalu ada lagi nih Dok yang berikutnya. Tidak masalah jika hanya salah satu bilangan tekanan darah yang tidak normal, antara sistolik atau diastoliknya aja. Gimana nih Dok? Ya, tadi kita lihat klasifikasi dari hipertensi. Ya, jadi yang disebut normal adalah sistoliknya di bawah 130, diastoliknya di bawah 85. Ada yang namanya normal tinggi, ada yang hipertensi grade 1 dan grade 2. Jadi dan atau artinya salah satu. Dan atau, oke, iya, berarti salah bisa satu. atasnya aja sistolik yang tinggi, diastolik yang normal, atau sistoliknya bagus, diastoliknya tinggi, atau dua-duanya tinggi. Itu kita kategorikan sebagai hipertensi. Oke, berarti salah satu aja bisa udah masuk kategori hipertensi ya Sobat Health Talk semua. Yeah. Oke, kita udah luruskan yang itu. Lalu ini nih Dok, tentang alat tensi Dok. Nah, kita ada yang sering bilang nih Dok, tensi digital tuh nggak akurat. Kalau mau tensi harus tensi yang manual. Nah, gimana nih Dok menurut dokter? Enggak, sebenarnya nih dulu kita memang pakai yang air raksa ya. Air raksa, tapi kan sekarang udah tidak boleh. Karena dia tidak baik untuk lingkungan. Termasuk juga termometer. Sekarang tidak dipakai lagi termometer air raksa. Nah, sekarang kita pakai jarum atau dengan yang digital. Yang penting kita alat device yang kita pakai itu mansetnya sesuai dengan ukuran lengan atas. Jangan pasiennya anak-anak pakai manset orang dewasa, atau orang dewasa pakai manset anak-anak. Lalu lingkar lengan atasnya besar, ya mansetnya harus cukup sesuai dengan lingkar lengan. Kedua, alatnya itu harus sudah divalidasi 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau udah lewat ya kita harus hati-hati nih, jangan-jangan error karena alat. Itu loh. Yang penting semua alat walaupun dia terbuat dari air raksa atau apa perlu validasi. Semua alat kesehatan perlu validasi. Ya. Oke. Berarti tensi digital pun nggak apa-apa, bisa akurat asal divalidasi gitu ya Sobat Health Talk semua. Oke. Lalu ada yang berikutnya nih Dok. Orang tua menderita hipertensi itu normal kok, nggak apa-apa, gimana nih Dok?
Sebenarnya tidak ya. Jadi pada orang tua berapapun umurnya hipertensi sebaiknya baik. Tapi kita kalau bicara elderly itu usia lanjut ya, di atas 80. Kita kadang-kadang pendekatannya harus hati-hati dalam mengobati hipertensi. Misalnya pasiennya kita kan mengharapkan sebaik mungkin, tapi kalau kita turunnya terlalu ekstrim, cepat, itu kadang menimbulkan keluhan. Jadi kita turunnya bertahap, dan pada penurunan itu pada tekanan berapa yang membuat pasien itu nyaman. Jadi jangan sampai kita tekanan darahnya maunya baik ya, tapi pasiennya nggak bisa bangun dari tempat tidur karena pusing. Itu yang bahaya. Ya, jadi kita harus mencapai tekanan darah ibu segini, udah ibu nyaman. Yang penting quality of life-nya. Gitu. Jadi kita turunkan di mana pasien itu tidak menyebabkan keluhan. Berarti sebenarnya orang tua pun kalau di bawah 80 masih bisa normal ya, Dok? Bisa, ya, kalau dia bisa mengadaptasi dengan perubahan itu. Baik, Dok. Lalu ada berikutnya lagi nih, Dok. Suplemen dapat menurunkan hipertensi. Suplemen kalium, kalsium, magnesium, gimana nih, Dok? Sebenarnya tidak ya, secara langsung dia tidak. Tapi ada beberapa kondisi memang pasien dengan hipokalemi ya misalnya, tapi secara direct tapi kan dia kalium, elektrolit itu kita tidak bisa produksi ya. Mineral itu tidak bisa, kita dapat dari luar. Dan mineral itu sangat penting untuk kerja dari semua sistem. Seperti pembuluh darah, ada kalsium kan. Ya, makanya salah satu obatnya kan kalsium channel blocker. Nah, kalium juga penting untuk kontraktilitas jantung. Kalau pasien hipokalemi bahaya, tapi hiperkalemi juga bahaya. Kelebihan kalium. Jadi sebenarnya elektrolit itu penting. Jadi prinsipnya harus semua tuh balance dalam keadaan range yang normal yang kita harapkan. Kelebihan nggak boleh, kurang juga. Berarti lebih ke atas indikasi aja, Dok, ya. Lalu ada lagi nih, Dok. Bagi pasien hipertensi, ini mungkin tadi udah dibahas nih, Dok. Periksa tekanan darah cukup sebulan sekali, gimana nih, Dok? Untuk pasien hipertensi ya begini, kalau pasiennya kita anggap normal, kan kita lihat klasifikasi ya. Kalau dia normal mungkin nggak perlu sering-sering ukur tekanan darah. Observasi lagi 3 bulan cukup. Kalau normal, Dok, ya. Ya, kalau yang elevated atau normal tinggi, tapi dia dengan faktor komorbid ya, misalnya ada diabetes ya, kita mungkin harus lebih sering. Ya. Atau pasien tidak ada patokan sih, tapi kita harus lebih sering kalau memang sudah terdiagnosa hipertensi dan dia masih mengeluh dengan obat-obatan yang diberikan, apakah ini terkontrol atau tidak, kita mungkin lebih sering. Ya, kita periksa. Atau pasiennya kita untuk mengukur ini kan apakah dosis obat yang kita kasih ke pasien ini cukup bisa mempertahankan tekanan darahnya tetap normal gitu. Tapi tidak, kalau bisa sih kalau ada perubahan dosis mungkin jangan sebulan lah, 2 minggu kita lihat atau seminggu ya. Gitu. Berarti bergantung dari masuk ke klasifikasi di mana gitu, Dok, ya. Seperti itu ya, Sobat Health Talk semua. Lalu ini, Dok, mungkin orang banyak yang beranggapan ketika tekanan darahnya udah normal, udahlah nggak usah minum obat. Nah, gimana nih, Dok? Itu salah. Jadi gini, kalau pasiennya normal tentu nggak minum obat ya. Tapi yang namanya lifestyle modification, menjaga pola hidup itu, mau pasiennya hipertensi atau tidak tetap harus kita jaga. Olahraga kan nggak mesti pasien hipertensi, pasien normal pun harus olahraga. Ya, tidak minum alkohol, sedentary life ya, atau tidur aja. Sekarang kan banyak orang kan dengan WFH atau apa duduk gitu. Nah, itu kan berapa sih kalori yang dibakar? Itu juga ada. Iya, paling cuma 1 kalori, tidur 1 kalori. Ya, itu yang harus dirubah. Jadi tidak perlu harus hipertensi. Tapi kalau hipertensi ya dia terkendali dengan obat, jangan di stop. Nanti naik lagi. Betul. Jadi terkendalinya kan karena obat. Kecuali ya misalnya gini, Dok, saya tensinya atau tinggi ini perbatasan, saya mau merubah pola hidup saya, lifestyle saya misalnya dengan olahraga teratur, pola makan diubah, dan ternyata bagus, ya mungkin bisa terkendali tanpa obat. Tapi dia harus sering-sering cek gitu. Baik.
Berarti justru kalau udah normal, bagus teman-teman semua ya. Berarti ya harus dipertahankan obat itu. Iya. Gitu. Justru bukan di stop gitu. Kalau di stop balik lagi dong hipertensi lagi gitu ya sobat Iya. Health Talk semua. Jadi bisa dikendalikan. Iya, Sama jadi seperti bisa diabetes. dikendalikan. Tidak sembuh tapi bisa dikendalikan. Oke. Sudah jelas banget ya teman-teman semua. Dan ini dok terakhir dok. Minum obat hipertensi rutin takut ngerusak ginjal. Nah gimana tuh dok? Tidak. Jadi komplikasi dari hipertensi kan ke ginjal. Ya, dokter kan pasti akan memilih obat hipertensi sesuai indikasi. Kalau pasien dengan fungsi ginjal berapa sih yang sebaiknya diberikan? Ya, atau dengan jantung sebaiknya apa yang diberikan? Obat-obat hipertensi relatif aman. Ya, kecuali pada kondisi tertentu, misalnya pasiennya kaliumnya tinggi, ya kita tidak berikan ACE inhibitor atau ARB. Atau pasiennya dengan asma, kita tidak berikan beta blocker, golongan-golongan seperti itu. Jadi aman. Oke, Sobat Health Talk. Jadi ketika diresepin obat sama dokter, udah pasti aman. Pasti dokter udah memperhitungkan semuanya, gitu ya teman-teman semua. Nah, menarik banget ya bincang-bincang kita dengan Dr. Fitri. Sebentar lagi kita akan masuk ke pertanyaan yang dari Sobat Health Talk nih. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu sama RS yang menjadi rekanan kita, yaitu Rumah Sakit Puri Cinere. Nah, boleh ditampilkan untuk video dari Rumah Sakit Puri Cinere. Silakan.
Oke, sekian video dari Rumah Sakit Puri Cinere. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari Sobat Health Talk. Nah, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari Sobat Health Talk. Kita mulai nih dari pertanyaan pertama ya dok ya. Oke, kita udah banyak membahas tentang tekanan darah nih dok ya. Nah, tapi Sobat Health Talk mungkin ada yang masih bingung. Tadi ada istilah sistolik, ada istilah diastolik. Apa sih itu? Gitu, dok. Jadi kalau kita ngukur tekanan darah itu kan ada sistolik, diastolik. Itu pada saat dia kontraksi jantung itu kita anggap sebagai sistolik, dia penyebar darah. Oke. Nah, diastolik itu dalam keadaan relaksasi, jadi pengisian. Jadi kita selalu lihat dua itu. Oke, jadi sistolik itu ketika kontraksi dan diastolik ketika relaksasi. Simpelnya seperti itu ya, teman-teman Iya. Sobat Health Talk semua. Lalu ini dok, ada pertanyaan seputar cara tensi nih dok. Pemasangan manset di lengan kiri atau lengan kanan apakah akan mempengaruhi hasil? Sebenarnya ada kondisi tertentu ya, misalnya kelainan pembuluh darah yang menyebabkan perbedaan antara tekanan darah kanan dan kiri. Oke. Itu harus telusuri lagi. Tapi kalau masih di bawah 10 itu masih merupakan suatu yang normal. Oke. Karena manusia itu kan pada dasarnya tidak simetris kiri dan kanan. Dan kanan misalnya dokter lebih aktif kanan, beda pasti dengan lengan kiri yang tidak aktif. Tapi memang kalau kita curiga ada kita lihat kiri kanan, memang sebaiknya sih lebih lengkap ya. Kita periksa yang kanan, periksa yang kiri. Apalagi kalau pada usia lanjut, kita periksa tekanan darah dalam posisi berdiri untuk mencari hipotensi ortostatik. Jadi kalau lebih dari 20, ya kita harus telusuri nih, ada apa nih dengan pembuluh darah yang di lengan itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin kiri kanan memang normal jika ada perbedaan sedikit gitu dok ya. Oke. Dan mungkin kita pindah kiri kanan kalau misalnya atas ada indikasi dok ya. Mungkin yang di kanan ada apa? Misalnya pasiennya riwayat stroke. Riwayat stroke Ya, seperti jadi itu. sisi kiri misalnya karena dia lebih lemah. Tentu kan beda. Betul. Kekuatannya, vaskularnya, pembuluh darahnya, kekuatannya dan lain-lain. Jadi special case baru kita seperti itu dok ya. Ya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih dok. Untuk tekanan darah tinggi tadi di opening kita udah dengar kalau ini bisa menyerang segala usia, baik anak-anak juga gitu dok ya. Nah, pengecekan rutin untuk blood pressure pada anak itu sebaiknya usia berapa mulai dipantau dok? Sebenarnya untuk anak-anak itu memang tidak rutin ya kita periksa tekanan darah, apalagi kalau balita atau apa ya. Tapi kalau dokter itu menilai ada sesuatu yang dikhawatirkan, misalnya penyakit peradangan ginjal atau glomerulonefritis atau pasien dengan bengkak seluruh badan, kita khawatir ada sindrom nefrotik atau apa, itu perlu kita periksa. Ya memang ada manset kan anak-anak, tapi tidak semua anak kita periksa. Tapi kalau dokter mencurigai pasti akan lakukan. Gitu loh. Misalnya ada, itu dia yang hipertensi sekunder. Kan ada hipertensi sekunder yang lebih banyak terjadi pada usia muda dan tekanan darahnya sulit terkontrol. Ya memang mendiagnosanya juga sulit, tapi tidak rutin pada pasien dewasa ya, ukuran tekanan darah. Oke, baik. Jadi atas indikasi tertentu ya sobat Health semua. Kalau misalnya ada indikasi baru harus dirutinin, kalau enggak enggak gitu dok ya. Mungkin secara berkala aja dan itu enggak harus rutin banget gitu dok ya. Kalau untuk anak-anak. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Nah ini sebenarnya yang tadi nih dok, tapi masih ada yang bingung mungkin sobat Health Talk dok. Apakah jika punya penyakit darah tinggi boleh kadang-kadang stop minum obat, jadi hanya minum obat saat badan nggak enak? Apakah ini ada efek sampingnya dok? Gitu. Nah ini nih jadi pertanyaan di klinik ya atau di tempat praktek ya. Dok kan tekanan darah saya udah bagus, masa saya harus minum obat terus? Pak, bagusnya itu kan karena minum obat. Kalau Bapak stop, itu akan fluktuatif, akan naik lagi. Gitu loh. Mungkin kalau penggunaan dosisnya kecil, dok saya boleh nggak stop obat? Saya kadang-kadang coba Bapak stop obat, lihat dalam seminggu, cek lakukan seperti yang saya anjurkan pagi, malam. Kalau memang tinggi sebaiknya minum obat aja.
Jadi kadang juga ada kan pasien yang kalau saya habis makan ini nih yang berlemak-lemak minum obat kolesterol lah. Nah itu efektif kan nggak efektif ya gitu loh. Jadi kalau obat tekanan darah ingat ya obat itu ada masa kerjanya. Jadi kalau kita minum obat misalnya contoh ya golongan seperti amlodipin itu kan maksimal waktu kerjanya 24 jam lah gitu. Kalau kita hari ini minum besok enggak, berarti yang besok itu tidak ada yang bisa menjaga tekanan darah kita normal. Betul. Jadi sebaiknya jangan. Oke, Kecuali iya mungkin obat-obat yang lain ya, mungkin obat pusing atau apa kita bisa. Oke, jadi untuk obat hipertensi jangan di stop. Sama obat gula juga jangan ya. Obat gula juga jangan Iya. gitu ya. Oke, luar biasa. Udah sangat jelas ya teman-teman. Nah kita lanjut nih. Dok, apakah benar jika kurang tidur itu dapat menyebabkan tekanan darah tinggi pada orang tanpa hipertensi? Nah, jika benar, kenaikannya seberapa signifikan? Lalu, apakah menyebabkan orang tanpa hipertensi itu bisa tekanan darahnya lebih dari 140? Gitu, Dok. Orang tanpa apa? Orang tanpa hipertensi sebelumnya gitu, Dok. Karena dia kurang tidur. Karena dia kurang tidur, bisa tiba-tiba naik melonjak nggak, Dok? Gitu. Ya, salah satunya kan memang kita penanganan non farmakologik adalah istirahat yang cukup, aktivitas. Ya, ini sekarang kan jangankan kurang tidur, kerja sampai jam 2 malam itu juga kan akan mempengaruhi tekanan darah. Betul. Jadi kita harus ingat, memang dalam situasi seperti sekarang ini saya lihat kan pola pekerjaannya di belakang meja. Sedentary life-nya itu kan memang ini ya, di belakang komputer terus berjam-jam sampai malam, tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Lalu juga ditemani oleh kopi. Ya, kadang-kadang mungkin perokok pakai rokok biar bisa mikir katanya lebih bisa konsentrasi, kurang tidur, belum stresnya lagi karena tuntutan. Nah itu pasti mengaruh. Kan salah satunya harus istirahat cukup, hidup rileks. Makanya orang-orang yang hidup dengan pola hidup yang santai, yang seperti mungkin di pedesaan ya, tidak banyak tuntutan, kompetisinya juga nggak terlalu, dan tuntutan kehidupannya, hidupnya lebih rileks, rata-rata lebih baik gitu loh. Jadi memang tekanan darah itu sangat dipengaruhi dengan kecemasan, dengan istirahat. Kadang tidur mungkin tidur tapi yang dipikirin banyak. Itu jadi tidurnya itu tidak tidur yang benar-benar lelap gitu loh. Ya, jadi sangat pengaruh. Oke, jadi tekanan darah itu fluktuatif ya teman-teman semua, dan banyak yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah ya tidur itu. Marah gitu ya. juga loh. Marah juga. Iya, gitu. jangan cepat marah. Iya, jangan cepat marah. Mengendalikan emosi itu penting. Oke, itu juga tambahan teman-teman ya. Lalu ini Dok, kalau misalnya nih kita tetap makannya banyak dan tidak terkontrol, tapi kita rutin berolahraga nih Dok, apakah tetap baik untuk tekanan darah? Gimana Dok? Jadi makannya banyak, makan apa dulu nih? Kalau makan banyaknya makan yang sehat mungkin enggak. Oh betul. Tapi kalau banyak makan makanan yang berlemak, yang tadi kita sebut yang dihindari, ya resikonya mungkin bukan hanya hipertensi, kolesterol, asam urat naik. Betul. Gitu. Jadi makan banyak. Jadi sebenarnya sih kita harusnya ini ya, keseimbangan menurut saya. Itu yang harus kita edukasi. Manusia itu perlu keseimbangan. Jadi kita bekerja, kita harus seimbang dengan istirahat, dengan rekreasi. Itu penting. Ya, juga makan tuh sebenarnya harus seimbang. Tetap harus ada lemak, tetap harus ada protein, tetap harus ada karbohidrat, mineral. Kenapa? Karena manusia itu kan lemak butuh buat hormon, protein juga, karbohidrat untuk energi. Satu lagi apalagi ya, mineral. Kita nggak bisa produksi mineral, dapatkan dari sayur dan buah. Kedua sudah kita makan seperti itu, pengolahannya. Ya ingat ya, bikin sayur dipanas ulang. Nah itu kan juga apa yang kita dapat gitu ya. Jadi secara prosesnya kita makan sumber tapi dibakar atau dengan minyak yang berulang dipakai. Nah itu makan seimbang, intinya tidak berlebihan gitu. Oke. Intinya harus balance ya teman-teman. Jadi nggak bisa nih cuman olahraganya doang yang bagus, makanannya enggak semuanya Dok ya. Semuanya harus baik. Makanannya harus baik, processingnya harus baik Iya. gitu ya. Olahraganya juga. Jadi nggak bisa cuma salah satu aja. Oke, mantap. Lalu ada lagi nih Dok. Ada kata tetangga nih Dok. Kata tetangga bawang putih bisa nurunin tekanan darah. Bener gak nih Dok?
Memang banyak pengobatan-pengobatan di luar medik ya yang dianggap bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Ada garlic bisa ya. Beberapa mungkin penelitian-penelitian untuk fitofarmaka udah cukup banyak ya sekarang ya. Cuma memang harus lebih dikembangkan. Ada beberapa saya setuju sih untuk pengembangan fitofarmaka, tapi memang untuk trial suatu menyatakan misalnya lepas obat ya, apa berapa banyak? Misalnya taruhlah dokter, kita sama-sama hipertensi, kita pakai garlic aja yuk. Dokter beratnya berapa? Saya beratnya berapa? Betul, beda. Dokter punya comorbid lain, saya punya comorbid lain. Berapa garlic yang harus dokter konsumsi? Berapa saya harus konsumsi? Dengan berat badan yang berbeda, dengan gender yang berbeda. Lalu berapa lama dikonsumsinya? Gitu loh, dan cara memprosesnya gimana? Mungkin saya garlic saya makan langsung, dokter dibakar. Nah itu memang perlu harus lebih pas. Iya, jadi berapa celup misalnya ini dok ini bisa nih, bisa boleh. Berapa konsentrasinya itu perlu memang lebih pas gitu. Jadi supaya lebih akurat dengan berat badan sekian dengan pengolahan seperti ini, apakah tapi bisa memang dianggap untuk tapi ada pasien dok saya nggak mau minum obat dokter lah misalnya ya, saya mau ganti dengan herbal. Itu kan hak pasien, saya bilang hak pasien. Kita lihat ya Pak atau Ibu, Bu coba Ibu pakai herbal, Ibu lihat dalam seminggu 2 minggu tekanan darah Ibu terkontrol nggak? Terkontrol nggak? Kalau nggak terkontrol ya udah Ibu harus dicampur dengan obat-obatan medik yang mungkin bisa mengontrol tekanan darah. Ya, gitu. Luar biasa. Jadi obat-obatan fitofarmaka mungkin bisa berpengaruh gitu ya sobat. Bisa lah, udah banyak penelitian. Tapi lebih ke kita butuh panduannya sebenarnya. Spesifiknya berapa, bagaimana konsentrasinya seperti itu. Sedangkan di sisi lain kalau misalnya obat-obatan kayak amlodipin, kaptopril itu semua obat itu memang sudah ada uji klinisnya. Ya, itu pun ada efek samping kan? Tetap obat-obat itu ada efek samping. Betul, gitu. Even udah diukur sedemikian rupa tetap ada efek sampingnya. Nah ini apalagi ini kita belum tahu nih efek samping kalau kebanyakan atau kurang gimana gitu ya. Jahe buat kembung boleh, jahe berapa banyak jahe yang harus konsumsi. Kalau lebihan terus sakit. Betul, itu dia. Jadi di sisi itunya sobat-sobat itu gitu perlu nanti penelitian, harus ada yang meneliti. Oke, luar biasa. Lalu masih tentang makanan nih dok. Tadi di DASH diet ya dok ya, ada pembahasan tentang hindari asam lemak jenuh. Terus makanlah yang tidak lemak jenuh. Nah, contohnya apa sih dok? Yang lemak jenuh tuh apa? Yang baik, lemak yang baik tuh apa gitu dok? Ya, kayak misalnya kita milih inilah untuk minyak ya. Mungkin kita lebih baik pakai minyak zaitun atau apa. Dan ada perbedaan titik didih kan untuk lemak-lemak tertentu. Lalu juga prosesnya misalnya kita makan ya, kadang-kadang kan ada lemak yang baik, ada yang jahat ya, kita juga kan harus lihat. Misalnya gini lah, pasien itu kan sering, dia sekarang zamannya makan steak ya, orang sedang steak ya, ada yang nggak suka, tapi mungkin kita pilih mana sih yang kita pilih yang tidak banyak lemak ya. Kadang-kadang yang salah itu pas saat pemrosesannya sih sebenarnya. Ya, kita milih steak, oh yang ini lemaknya banyak nih, ya jangan, kita pilih yang lemaknya sedikit. Atau misalnya ada pilihan ikan ya kita pilih ikan. Gitu. Atau kalau bisa di steam kita pilih steam. Jangan digoreng atau apa gitu ya, apalagi dengan minyak yang berulang-ulang. Ya. Jadi lebih ke soal makanan tuh agak kompleks berarti dok ya. Mulai dari bahannya, misalnya kalau ada ikan, better ikan nih gitu daripada daging merah saturated, polysaccharide, saturated itu kan ada ya. Betul, kita bisa baca semua di itu. Betul, dan untuk minyak juga minyak zaitun tadi dok ya? Iya, minyak. Mungkin minyak bisa diganti juga gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa diubah gitu untuk memperbaiki gaya hidup menjadi lebih baik lagi gitu ya dok ya. Lalu ada lagi nih dok. Nah ini mungkin pertanyaan pribadi dok. Saya udah minum obat rutin X-Forge sejak umur 38, saat ini saya 46 tahun. Apakah benar bahwa obat menekan hipertensi itu bisa menimbulkan GERD?
Exposure itu terdiri dari 2 obat, yaitu fixed combination ya. Jadi itu untuk membuat pasien itu kepatuhannya tinggi, karena kalau obat dengan isi 2 obat ini kan dia minum 1 obat tapi sudah ada 2 macam. Dibandingkan dengan dia minum 2, takutnya lupa gitu loh. Tapi sampai saat itu kan isinya amlodipin dengan CCB atau calcium channel blocker plus dengan obat ARB. Sejauh ini sih tidak ada laporan pasien terjadi GERD. Mungkin memang ada problem lain. Iya, apa dia pengkonsumsi yang lain, misalnya antikoagulan, misalnya minum Aspilet atau apa. Berarti sebenarnya nggak ada hubungannya dok ya dengan GERD ya. Ada sih. Seperti itu. Berarti harus cek lebih lagi gitu ya. Iya, mungkin memang ada problem di pencernaan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke makanan lagi nih dok. Dok, apakah kalau kita substitusi garam dapur jadi garam kalium itu akan bermanfaat untuk pengobatan hipertensi? Garam dapur dengan kalium. Iya, garam kalium katanya dok. Garam kalium. Sebenarnya itu 2 hal yang berbeda ya. 1 natrium, 1 sodium, 1 kalium, potasium. Gitu loh. Jadi kalau gejala-gejala pasien dengan hiponatremia biasanya lemas. Ya bisa mengganggu kesadaran. Dan kalau kalium biasanya lemah juga sih. Gitu, dan kerja jantung itu kan perlu kalium. Hiperkalemi bisa menghambat kalium. Jantung bisa menyebabkan arrest. Hipokalemi juga gitu. Hiponatremi bisa mengganggu kesadaran. Hiponatremia berat bisa menyebabkan pasien koma. Jadi memang 2 hal yang berbeda. Intinya memang mikronutrien ya. Kita harus seimbang lah. Ya itu yang kita dapat dari buah, dari sayur, dan kadang yang menyebabkan kekurangan itu salah pengolahan. Jadi kita masak, diulang, dipanaskan. Jadi itu yang menyebabkan larut lemak hilang kadarnya. Jadi 2 hal yang berbeda sih sebenarnya. Oke, itu 2 hal yang berbeda gitu ya teman-teman semua. Lalu ini dok, boleh dijelaskan tidak dok ciri-ciri fisik orang yang sedang kambuh hipertensinya sedangkan tidak ada alat pengukur, misalnya sedang pergi ke tempat terpencil, pertolongan pertamanya bagaimana ya dok? Misalnya ya sebaiknya kan memang sekarang ini udah lebih maju ya, alat pengukuran tekanan darah itu kan banyak macam. Jadi ada yang kita pakai manset, ada juga yang di pergelangan. Memang lebih anjurkan sih untuk mendiagnosa kita pakai yang manset. Karena kalau yang pergelangan mungkin lebih mudah untuk dibawa traveling, ya. Tapi untuk tahu apakah pasien ini hipertensi atau tidak, memang sih agak sulit ya kalau kita tahu dengan pastinya berapa tekanan darah tanpa kita mengukur, ya. Karena misalnya pasien, dok saya gejala nyeri dada, apakah itu gejala hipertensi atau memang ada infark, ada serangan jantung, gitu loh. Karena serangan jantung sendiri kalau kita lihat gejalanya itu bervariasi. Ada yang seperti tertimpa benda berat, ada yang seperti tertusuk, ada yang tembus, ada yang menjalar. Nah, atau pasien sakit kepala, apakah sakit kepalanya karena hipertensi atau ada sesuatu nih di dalam kepala, atau nyeri apakah karena kolesterol tinggi atau apa. Ya jadi memang sulit gitu loh. Kecuali ya paling yang kita bisa ukur nadinya cepat atau tidak ya. Tapi untuk tekanan darah sendiri sulit memang kita menduga hanya dengan pemeriksaan, apalagi dari keluhan-keluhan agak susah. Pusing belum tentu sakit hipertensi ya gitu. Tapi memang paling sering gejalanya pusing. Nah itu yang tadi saya bilang. Betul. Bisa tanpa gejala. Iya, nah itu yang susah. Iya, jadi hipertensi ini silent killer teman-teman. Mungkin nggak ada patokan pastinya dia itu apa gitu gejalanya gitu ya. Jadi makanya kita harus cek rutin sehingga ketahuan gitu tiba-tiba tinggi gitu ya, biar nggak tiba-tiba kaget. Alat kan banyak udah dicari sekarang. Iya betul, alat murah, udah dicari. Ya. Yang penting tadi pengukurannya yang seperti udah diajarkan oleh Dr. Fitri gitu ya. Iya. Lalu ini dok, mungkin ada orang bingung, dok kan olahraga itu kayaknya meningkatkan heart rate ya dok. Kok bisa menurunkan tensi gitu dok? Gimana nih dok? Iya, tentu kalau dengan olahraga kan berarti sirkulasi lebih baik. Ingat ya, olahraga itu memang seanjurannya kan harus teratur. Ya, jadi ada kata fit lah. Jadi harus teratur, terukur menurut saya, dan continue. Teratur kan anjurannya 150 menit per minggu. Jadi kalau kita bagi 30 menit.
Dan kita harus pertama, misalnya pasien jarang olahraga, kita harus tahu nadi kita berapa nih maksimalnya. Cara ngukurnya kan ada ya. Ya, ya. 220 dikurangi usia. Ya, untuk maksimum heart rate Iya, ya. maksimum heart rate. Oh, kita yang jarang olahraga nih harus hati-hati nih, jangan langsung diforsir. Makanya nggak bagus olahraga seminggu sekali, tapi langsung wah gitu ya. Jor-joran gitu, jangan. Jor-joran, jangan. Jadi harus lebih baik teratur. Ukur berapa heart rate maksimal kita untuk yang kita jarang berolahraga atau baru memulai, jangan sampai mencapai yang maksimal, mungkin 60%-nya. Oke. Gitu. Oke, luar biasa. 220 kurang usia. 220 kurang usia, Iya. betul dok. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Fitri ya teman-teman. Aku yakin Sobat Health Talk semua juga tercerahkan gitu ya tentang hipertensi ini. Dan kita juga sudah tidak ada pertanyaan tambahan. Dan kita sudah memegang 5 penanya terbaik ya. Boleh tampilkan di layar untuk 5 penanya terbaiknya. Nah, saya ucapkan selamat kepada para pemenang karena berhak mendapatkan hadiah menarik. Jangan lupa cek email karena setelah ini para pemenang akan dihubungi via email oleh tim kami. Nah, lalu dok, untuk menutup Health Talk kali ini, mungkin Dr. Fitri bisa memberikan 1-2 kalimat nih untuk pesan-pesan Sobat Health Talk yang ada di rumah. Silakan dok. Ya, untuk hipertensi ini karena memang sudah banyak kasusnya. Jadi 1 di antara 3 orang menderita hipertensi, dan hipertensi adalah penyakit silent killer. Tentu kewaspadaan itu penting. Ya, alat itu mudah dicari atau di kantor kadang juga disediakan. Lebih baik kita juga mengecek mungkin per bulan sekali, kalau memang normal per 3 bulan sekali. Kalau memang sudah tinggi, datang ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa mencari faktor-faktor risiko atau komplikasi dari hipertensi. Hipertensi memang ada yang bisa kita modifikasi faktor risiko, ada yang tidak. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi misalnya gender, menopause ya, genetik, itu mungkin agak sulit. Tapi kalau yang kita bisa modifikasi, anjurannya dari awal kita udah modifikasi. Misalnya mengontrol berat badan, berhenti alkohol, hidup lebih rileks, lebih santai, lalu juga konsumsi makanan terutama garam-garam, ya olahraga teratur, itu salah satunya untuk pencegahan. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya talk show hari ini lebih waspada lah, kesadaran untuk jangan sampai nanti hipertensi yang terlambat terdiagnosa. Itu aja. Oke, demikian pesan dari Dr. Fitri. Untuk Bapak Ibu di rumah yang masih ada pertanyaan, bisa langsung bertemu dengan Dr. Fitri setiap hari Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Puri Cinere. Dan untuk sekarang kami pamit undur diri. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan Health Talk kali ini. Saya Joseph dengan Dr. Fitri, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Health Talk berikutnya. Salam sehat dan terima kasih.